perkenalkan nama saya Gusti Astuti dari kelas 11 MIPA 2 absen 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemanasan global. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Nah, sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam pemanasan global. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global, yang kedua penyebab pemanasan global, yang ketiga efek yang diakibatkan oleh pemanasan global, dan yang keempat solusi dan cara mengatasi pemanasan global. Nah, untuk itu, yuk simak videonya. Global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi dan atmosfer di seluruh dunia. Pemanasan global terjadi karena peningkatan jumlah gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida di atmosfer yang menangkap dan mempertahankan panas matahari di bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim dan dampak yang berdampak luas seperti peningkatan tingkat laut, kekeringan, banjir, badai, dan perubahan dalam penangkapan hayati. Peningkatan pemanasan global pada umumnya dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius dan memerlukan tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi pengaruh perubahan iklim. Nah, apa saja sih penyebab dari pemanasan global tersebut? Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Yang kedua, deforestasi. Yang ketiga, peningkatan aktivitas industri. Yang keempat, perubahan penggunaan lahan. Yang kelima, polusi udara. Yang keenam, penggunaan CFC berlebihan. Dan yang ketujuh yaitu polusi metana. Yang kedelapan, penggunaan listrik berlebihan. Dan yang ke-10 yaitu perilaku konsumtif. Pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu rata-rata bumi dalam jangka waktu yang lama akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Beberapa penyebab utama pemanasan global antara lain emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat terbentuk dari berbagai kegiatan manusia termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak batu, bara, dan gas alam. Emisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Deforestasi, penebangan hutan secara besar-besaran atau deforestasi juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Hutan-hutan memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis sehingga penebangan hutan secara tidak langsung mengurangi kemampuan alam untuk menyerap gas rumah kaca. Peningkatan aktivitas industri. Pertumbuhan industri dan transportasi yang pesat juga menjadi penyebab pemanasan global. Kegiatan industri dan transportasi menghasilkan banyak emisi gas rumah kaca termasuk dari pembangkit listrik, pabrik kimia, dan kendaraan bermotor. Perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dari hutan atau pemukiman manusia juga dapat menyebabkan pemanasan global. Perubahan ini mengurangi kemampuan untuk alam untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan suhu rata-rata bumi yang dapat berdampak pada perubahan iklim global seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, dan perubahan pola curah hujan. Yang selanjutnya ada polusi udara. Pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara. Fenomena ini diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar mesin kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas tersebut diketahui tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas terperangkap di bumi. Hal inilah yang menyebabkan bumi terasa lebih panas. Selanjutnya itu penggunaan CFC berlebihan. CFC adalah perubahan kimia yang dibuat untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. CFC ini ternyata bisa menyebabkan penispian lapisan ozon. Zat kimia ini ternyata cukup stabil sehingga bisa mencapai stratosfer secara utuh.
Saat zat kimia ini berada di atmosfer, maka zat ini akan diubah oleh radiasi ultraviolet, oleh sinar matahari, dan mengeluarkan atom klorin perusak ozon. Setelah lapisan ozon penipis, sinar ultraviolet yang masih ke bumi bisa menyebabkan perubahan ekosistem kanker kulit dan katarak. Yang selanjutnya yaitu polusi metana. Selain polusi udara, jenis polusi lainnya juga bisa menjadi penyebab pemanasan global, yaitu polusi metana. Gas kimia ini juga memiliki kadar tinggi yang bisa mengurangi oksidan di atmosfer bumi. Kadar gas ini akan semakin tinggi saat bercampur ke udara dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Gas metana bisa dihasilkan dari sektor peternakan, yaitu dari pakan ternak yang digunakan. Kegiatan di sektor ini secara tidak langsung bertanggung jawab atas emisi gas karbon dioksida. Tak hanya itu, aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk kimia juga bisa menghasilkan efek rumah kaca penyebab pemanasan global. Penggunaan listrik berlebihan. Hal lain yang juga menyebabkan pemanasan global yaitu penggunaan listrik berlebih. Boros listrik bisa menyebabkan pemanasan global karena dalam pembuatannya listrik membutuhkan pembakaran batu bara. Jika pembakaran batu bara untuk listrik dilakukan terus-menerus, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Sampah plastik. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa saat terkena sinar matahari dan rusak, maka sampah tersebut akan mengeluarkan gas metana dan etlana. Perlu dipahami bahwa gas metana bisa menyebabkan perubahan iklim dan hal lain yang berhubungan dengan peningkatan risiko pemanasan global. Efek yang diakibatkan oleh pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan berbagai efek yang signifikan dan berdampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan manusia, dan ekosistem di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan oleh pemanasan global. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang drastis, seperti peningkatan suhu rata-rata di bumi. Hal ini mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, termasuk peningkatan suhu ekstrim, kekeringan, banjir, badai yang lebih kuat, dan periode panas yang lebih lama. Perubahan ini dapat mengganggu pertanian, ketersediaan air, dan ekosistem alami. Yang kedua yaitu peningkatan permukaan air laut. Pemanasan global menyebabkan pencairan. Solusi terkait pemanasan global. Bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Pemanasan global adalah masalah lingkungan yang kompleks dan memerlukan solusi holistik yang melibatkan semua pihak untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi pemanasan global. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Cara terbaik untuk mengurangi pemanasan global adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya yang dilakukan seperti mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan tenaga air. Mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik dan sepeda dapat membantu mengurangi gas rumah kaca. Memperkenalkan kebijakan karbon. Kebijakan karbon seperti pajak karbon atau sistem perdagangan emisi dapat memberikan insentif bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Menanam pohon. Tanamlah pohon sebisa mungkin. Kamu bisa menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman adalah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman yang juga bisa melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Mengatasi pemanasan global juga bisa menerapkan reuse dan recycle. Banyak sekali kan penyebab dari pemanasan global dan dampak dari pemanasan global tersebut.
Maka dari itu, mari kurangi pemanasan global dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan, meminimalisir limbah plastik, dan menanam lebih banyak pohon untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Setiap tindakan kecil kita dapat membuat perbedaan besar bagi lingkungan kita. Ayo bergabung dengan gerakan untuk mengurangi pemanasan global dan jadilah bagian dari solusi. Sekian, terima kasih.